Pagi datang tanpa suara. Ruang kerja yang kemarin hangat kini terasa asing. Kursi di seberang meja kosong. Cangkir yang biasa diletakkan Man-Man di sudut tak ada. Yang Wei berdiri lama di ambang pintu, menunggu sesuatu yang tak datang. Seperti seseorang yang berharap gema langkah kaki muncul dari ruang hampa. Ia mengirim pesan, tak terkirim. Ia menelpon. Nomor itu tak aktif. Hari itu berlalu dengan sunyi yang memekakan. Di setiap sudut gedung, Yang Wei menemukan jejak yang tak bisa ia sentuh. Aroma teh hangat, cahaya sore di jendela, tawa yang pernah singgah. Semua terasa dekat, tapi tak bisa diraih. "Bu Man-Man?" tanyanya pada siapapun yang ditemuinya. Tak ada yang tahu, tak ada yang berani menjawab. Malam turun. Ia kembali ke taman. Bangku yang kemarin mereka duduki masih di sana. Daun jatuh pelan. Angin membawa suara yang seolah ingin berkata sesuatu, lalu menghilang. Yang Wei duduk, menatap kosong. Di dadanya rasa bersalah tumbuh. Mengapa ia tak bertanya lebih banyak? Mengapa ia membiarkan kalimat "aku pergi jauh" berlalu begitu saja? Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian pencarian yang gagal. Kerabat Man-Man tak bisa dihubungi, rumahnya tertutup, tak ada alamat tujuan. Yang Wei mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah semua itu nyata, atau hanya peran yang terlalu meyakinkan? Ia menyentuh liontin bulan sabit di dadanya, seolah mencari jawaban dari logam kecil itu. "Aku di sini," bisiknya, pada siapapun yang mungkin mendengar. Sore itu sekretaris datang. Wajahnya tegang, langkahnya ragu. Ia membawa sebuah kotak kecil dan sebuah tablet. "Ini titipan Bu Man-Man," katanya pelan. Kotak itu dibuka. Di dalamnya, liontin bulan sabit yang lain. Tangan Yang Wei gemetar saat ia mengeluarkan liontin deliknya. Keduanya bertemu, pas, seolah dibuat untuk saling menemukan. Dunia mengerut. "Dia siapa?" tanya Yang Wei, suaranya patah. Sekretaris menunduk. "Semua jawaban ada di sini." Ia menyerahkan tablet itu lalu pergi tanpa menoleh. Layar menyala. Wajah Man-Man muncul. Pucat, namun tenang. Senyumnya kecil, jujur. Ia menatap kamera lama, seolah memastikan Yang Wei benar-benar ada di seberang. "Yang Wei, sejak awal aku sudah mengenalimu. Aku mengenali caramu menunduk saat gugup, caramu memegang liontin itu ketika rindu. Aku ingin jujur, tapi ada hal-hal yang membuatku menunda. Aku takut, bukan kehilanganmu, tapi membuatmu ikut menanggung." Yang Wei menahan napas. Kata-kata itu berjalan pelan, mengisi ruang kosong yang selama ini ia abaikan. "2 bulan bersamamu adalah kebahagiaan yang kupinjam. Aku belajar tertawa tanpa menghitung waktu. Aku mencintaimu, diam-diam, karena itu satu-satunya cara yang kupunya." Air mata jatuh, satu persatu. Tangannya menutup mulut, menahan suara. "Jika suatu hari kamu merasa aku pergi terlalu cepat, maafkan aku. Ada hal-hal yang tak bisa kutunda. Aku ingin kamu mengingatku sebagai seseorang yang pernah membuatmu pulang ke dirimu sendiri." Layar bergetar sedikit. Man-Man menghela napas, lalu tersenyum, rapuh. "Andai ada kesempatan lain, aku ingin hadir tanpa jeda, menyebut namamu tanpa takut, menikah denganmu dengan langkah yang utuh. Tapi untuk saat ini, hidupmu harus terus berjalan." Video berhenti. Sunyi kembali menguasai ruangan. Yang Wei duduk, tak bergerak. Ia merasakan campuran rasa yang tak bisa ia sebut. Sesak, kehilangan, dan penyesalan yang terlambat meminta maaf. Ia menyadari, pertanyaan-pertanyaan yang terasa tak wajar dulu adalah cara Man-Man memastikan kebahagiaannya. Ia berdiri dan berjalan ke taman. Senja turun perlahan. Di bangku itu, ia menyatukan 2 liontin di telapak tangan. Kilau kecilnya memantul, tenang. "Terima kasih," katanya lirih. Bukan pada siapapun, pada waktu yang telah memberikannya 2 bulan paling jujur dalam hidupnya. Malam menutup hari. Yang Wei melangkah pulang dengan hati yang retak, tapi penuh. Cinta mereka tak bersatu, namun ia hidup di setiap langkah yang kini lebih berani, di setiap napas yang ia pilih untuk teruskan.
Dan di sana, di antara sunyi yang tak lagi kosong, Man-Man tinggal, abadi dalam kenangan.